Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib kudima ismunah welarani wa intan purnamasari min barnamiju dirasatil lughatul arabiyyah wa adabuha kulliyatul adabi wal ulumil insaniyah turidu taqdimu waraqatina bi'unwani wazaiful mu'jam lughah mu'jam qamus wa mustalah. Pengertian kamus. Kamus di dalam KBBI mempunyai beberapa pengertian, di antaranya adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Biasanya disusun menurut abjad, berikut keterangan tentang makna, pemakaian atau terjemahannya. Dalam definisi yang lain, kamus adalah sebuah buku yang menggabungkan kosakata, bahasa dengan arti dalam berbagai kegunaannya, disertai dengan cara mengucapkan dan menulisnya. Diurutkan berdasarkan kata-kata dengan urutan kata yang sering mereka gunakan. Lanjut. Macam-macam kamus. Menurut klasifikasi berdasarkan bahasa yang dipakai, kamus dibagi menjadi 3, yaitu kamus eka bahasa atau monolingual. Yang kedua, kamus dwi bahasa atau bilingual. Yang ketiga, kamus aneka bahasa atau multilingual. Kamus berdasarkan klasifikasi kata. Yang pertama itu ada kamus kata atau mu'jam alfaz. Yang kedua, kamus tematik atau mu'jam al-ma'ani. Lanjut. Yang ketiga, berdasarkan klasifikasi jumlah entry-nya, dibagi menjadi A. Kamus besar atau thesaurus, yaitu kamus yang termuat lebih dari 200.000 kata kepala atau entry, seperti Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Yang kedua, kamus sedang, yaitu kamus yang memuat tidak kurang dari 40.000 entry, seperti Al-Kamus Al-Wasid karya Al-Fairuz Abadi. Yang C, kamus kecil, yaitu kamus yang memuat tidak kurang dari 10.000 entry, Al-Mu'jam Al-Wasid karya Ibrahim Anis. Yang keempat, macam-macam mu'jam Arabi menurut Dr. Imel Yakub, diantaranya A. Kamus bahasa. Kamus bahasa di sini yaitu kamus yang secara khusus membahas lafal atau kata-kata dari sebuah bahasa dan dilengkapi dengan pemakaian kata-kata tersebut. B. Kamus terjemah, yaitu disebut juga dengan kamus madjuzah atau campuran, atau kamus bilingual yang memadukan dua bahasa untuk menentukan titik temu makna dari kosakata. Yang C yaitu kamus tematik, disebut juga kamus ma'nawi, karena kata-kata yang terhimpun di dalam kamus disusun secara tematik berdasarkan topik-topik tertentu yang memiliki makna sebidang. Yang D yaitu kamus derivatif, disebut juga dengan istilah kamus etimologi, yaitu sebuah kamus yang membahas asal-usul sebuah kata, sehingga kamus derivatif etimologis berfungsi untuk menginformasikan asal-usul lafal atau kosakata. Yang E, kamus evolutif, adalah kamus yang lebih memprioritaskan sejarah perkembangan makna dari sebuah kata, bukan lafaznya. Yang F, kamus spesialis, yaitu kamus yang hanya menghimpun kata-kata yang ada dalam satu bidang atau disiplin ilmu tertentu. Ada kamus kedokteran, kamus pertanian, kamus musik, dan sebagainya. G, kamus informatif, yaitu kamus yang mencakup segala hal termasuk sejarah pengguna bahasa, tokoh-tokohnya, dan sebagainya. H, kamus visual, yaitu kamus yang menjelaskan makna kata, lebih menonjolkan gambar dari kata yang dimaksud daripada sebuah istilah yang definitif. Sebuah gambar memang terbilang efektif dalam menjelaskan definisi atau pengertian sebuah kata. I, kamus buku, yaitu kamus yang khusus dibuat untuk memahami makna dari kosakata yang termuat dalam sebuah buku.
Umumnya, buku yang memiliki mu'jam Alkitab adalah buku-buku teks pelajaran. Kamus digital, yaitu perangkat lunak komputer yang memuat program terjemah atau kamus bahasa yang bisa dijalankan melalui media elektronik seperti komputer, handphone, PDA, dan perangkat lainnya. Yang kamus online, yaitu kamus yang bisa diakses melalui internet. Fungsi kamus. Kamus berguna membantu para pemakai untuk mengenal kata-kata baru berikut maknanya. Selain menerangkan makna kata, kamus juga memuat cara-cara mengucapkan kata tersebut, menerangkan asal kata, serta memberikan contoh-contoh penggunaannya dalam masyarakat. Adapun beberapa fungsi kamus sebagai berikut. Pertama, menjelaskan arti kata-kata. Baik kata itu berlaku dan terpakai pada masa sekarang saja, maupun arti kata itu sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Untuk itu, biasanya kata-kata ditampilkan dengan beberapa frasa atau kalimat dalam berbagai konteks. Dengan demikian, arti kata dan macam-macam penggunaannya dapat diketahui oleh pengguna kamus. Yang kedua, menerangkan cara melafalkan kata. Dalam kamus bahasa Arab, biasanya dijelaskan harokat setiap kata dengan mengatakan mengikuti bentuk kata seperti ala wazan katza, atau dengan kata pelafalan kata ini sama dengan kata anu, atau dengan membubuhkan harokat langsung pada kata tersebut, atau bahkan dengan menegaskan jenis harokat, misalnya dengan memanfaatkan huruf pertama, dan seterusnya. Yang ketiga, menerangkan cara menuliskan kata. Lebih-lebih bila huruf alfabet yang ditulis tidak diwakili sepenuhnya oleh suara yang dilafalkan, seperti kata ar-Rahman ma'at haza ulaika as-samawat, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan fungsi morfologi dari kata, yaitu apakah kata itu isim, fi'il, atau harf. Yang kelima, menentukan tempat tekanan pada suku kata, menemukan makna sebuah kata. Yang keenam, membedakan antara kata yang tak lazim dan tak terpakai, serta menjelaskan kata-kata yang murni dan serapan. Perkamusan di dunia Arab. Penyusunan mu'jam bahasa Arab dalam bentuk sebagai karya linguistik yang komprehensif pertama kali muncul pada abad kedua Hijriah. Para linguistik Arab mengumpulkan bahasa dari kabilah-kabilah Arab. Usaha untuk memperoleh bahasa Arab dilakukan di Jazirah Arab. Kemudian mereka hijrah ke dekat Irak sehingga mereka memperoleh ilmu bahasa di daerah Basrah dan Kufah. Para linguistik mengambil bahasa fusha dan meninggalkan sigot dan lafaz yang tidak fusha. Kabilah-kabilah yang dekat dari Arab termasuk ke dalam kategori fusha dan meninggalkan lajah kabilah yang jauh dari fusha. Bahasa fusha diambil dari kabilah Qais, Tamim, Asad, Huzail, dan sebagian kabilah Kinanan. Dalam pelestarian mu'jam Arab dilakukan kodifikasi dan sistematisasi paling tidak mengalami 3 periode penting. Pertama, periode pembukuan atau pencatatan kata-kata tanpa sistematika tertentu, pada umumnya tanpa ada penjelasan kata. Pada periode ini, tepatnya pada akhir abad pertama Hijriah, dijumpai beberapa buku mengenai risalah Al-Quran seperti Gharib Al-Quran karya Abi Sa'id Al-Bakri. Kedua, periode penyusunan kosakata secara sistematis dalam buku kecil mengenai tema tertentu dan disistematisasikan berdasarkan huruf tertentu pula. Di antara risalah yang tersusun pada periode ini adalah kitab Al-Madhar wa Al-Laban karya Abu Zaid Al-Ansari. Periode ini berlangsung pada awal dan pertengahan abad kedua Hijriah. Ketiga, kodifikasi mu'jam atau ensiklopedia secara komprehensif pertama di dunia Islam adalah karya Al-Khalil. Setelah itu muncul para pakar bahasa yang semuanya hidup pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah. Mereka mulai mengarang karya-karya mereka dan mengumpulkannya dalam sebuah kitab. Sebagian dari karya mereka banyak yang sampai pada saat ini dalam bentuk tema-tema tertentu dalam bidang bahasa, seperti kitab Sigir fi Ibil atau risalah Sigir fil Madhar, dan sebagainya. Pengertian mu'jam. Istilah mu'jam dan qomus sebagaimana kita kenal sekarang
merupakan dua istilah yang bersinonim. Walaupun memiliki arti dasar yang berbeda, kata mu'jam berasal dari kata ajamah yang berarti kabur, samar, dan tidak jelas. Adapun mu'jam dalam istilah yang dikenal sekarang adalah buku yang menghimpun sejumlah besar kata yang dilengkapi dengan penjelasan dan arti, disusun secara khusus baik berdasarkan urutan huruf hijaiyah ataupun berdasarkan tema. Atas dasar pengertian tersebut, maka tidak mengherankan bila ada yang mengatakan bahwa al-mu'jam identik dengan kata al-qamus. Mu'jam adalah kamus atau suatu buku yang menghimpun kosakata yang disusun dengan susunan tertentu. Kemudian, kosakata tersebut diberikan penjelasan lebih luas atau diberikan padanan katanya dalam bahasa lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya mu'jam adalah kosakata yang terbatas atau tak terbatas. Adapun fungsi mu'jam yaitu 1. Menjelaskan makna kata, baik itu arti kata saat ini atau arti di zaman lain. 2. Menerangkan cara pelafalan. 3. Menerangkan cara penulisan kata. 4. Merincikan derivasi kata. 5. Menjelaskan derajat lafaz yang dipergunakan dan keseragamannya pada tangga dialek yang berbagai macam. 6. Merincikan posisi pada kata. Adapun syarat-syarat mu'jam yaitu ada 2. 1. Mencangkup dan sistematis. Pencangkupan mu'jam tergolong hal yang relatif untuk direalisasikan, sedangkan sistematika merupakan hal yang harus diterapkan jika tidak ingin kehilangan nilai mu'jam itu sendiri. C. Mustalah atau istilah. Pengertian istilah ilmu perkamusan, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk makna atau arti kosakata yang termuat atau akan dimuat di dalam kamus. Dalam bahasa Arab, leksikologi disebut dengan ilmu al-ma'ajim, yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kamus. Secara etimologi, kata mu'jam berasal dari kata al-ujm atau al-ajm, lawan kata dari al-arab atau al-urb. Kata al-ajm berarti orang yang ucapannya tidak fasih dan pembicaraannya tidak jelas, sedangkan kata ajam lebih identik dengan sebutan untuk orang non-Arab. Mu'jam yang berasal dari ajm tersebut berfungsi meniadakan, bukan menetapkan, sehingga kata mu'jam menjadi tepat bila dipakai untuk menyebut benda bernama kamus. Menurut Ahmad Abdul Ghafur Attar, kamus adalah buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasannya dan interpretasi atau penafsiran makna dari kosakata tersebut yang semua isinya disusun dengan sistematika tertentu, baik berdasarkan urutan huruf hijaiyah atau tema. Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menyebut kamus, yaitu mu'jam, qamus, fihris, mausu'ah atau ensiklopedi, dan musrid atau indeks glosarium. Semua istilah tersebut mengarah kepada satu pengertian bahwasannya kamus, ensiklopedia, indeks, glosarium adalah kumpulan kosakata yang dilengkapi makna atau arti dan keterangan lain yang bertujuan untuk menjelaskan informasi yang berhubungan dengan kata-kata yang termuat di dalam daftar tersebut.